إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Sentiasalah kau berselawat kepada Rasulullah. Sentiasalah kau mengingati Rasulullah. Sentiasalah kau sentiasa suci di kedudukan yang sedia suci. Dalam beberapa hari, sesuai janjiku, akan kutunaikan, akan kubukakan penamat keputusan rahasia ilmu ghaibullah. Inna lillahi ilaihi raji'un. Maka terputuslah antara murid dengan guru. Maka kau bukan lagi muridku, dan aku bukanlah sebagai gurumu. Kau sudah pun murid. Ketika itu kau sudah sebagai saksi yang sudah disaksikan. Begitu pula aku terhadap guruku, di mana aku sudah pun disaksikan oleh diri yang sedia suci. Maka aku sebagai saksi untuk dirimu yang kau sebagai saksi. Begitulah seterusnya yang esok engkau kepada murid. Jangan kau ajarkan ilmu selain daripada sunnah Rasulullah. Jangan kau pegang selain kitab Allah. Jangan kau laksanakan selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada engkau yang mengaku murid kepadaku, kepada engkau yang mengaku berguru kepadaku, kepada seluruh ahli Nur Mutiara Mutmainah, wa ila keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah, kepada kau yang sudah kutitah-tatahkan, engkau pemangku pewaris ilmu rahasia bab kesucian, engkau pemangku amanah pewaris ilmu rahasia bab kesucian, engkau Abdul Raja Ahmad minallah Muhammad aminallah akhirat. Bagaikan satu bahtera engkaulah nahudanya, bagaikan istana engkaulah rajanya. Membawa seluruh ahli keluarga besar Nur Mutiara Mutmainah dan seluruh keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah. Jangan ada satupun yang tertinggal, jangan ada satupun yang tercedera, jangan ada satupun yang tersesat. Sampailah bahtera Nur Mutiara Mutmainah, sampailah bahtera Nur Mutiara Ma'rifatullah kepada destinasi matlamat. Inna lillahi ilaihi raji'un. Satu dapat, semua dapat. Satu sampai, semua sampai. Satu tamat, semua tamat. Tidak ada satupun yang tertinggal, tidak ada satupun yang tersesat. Akhirul kalam, apabila di kemudian hari, apabila kau mendapatkan kesusahan, maka kembalilah kepada sunnatullah wa sunnah Rasulullah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul.
taatlah kau kepada Allah, taatlah kepada apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Janganlah kau berpegang kepada selain Al-Quran. Janganlah kau tinggalkan apabila kau mendapatkan kesesatan. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah, yaitu hadis. Bagaimana pembukaan, bagaimana penutupan, bagaimana di awal, begitu pula akhirnya. Inna lillahi ilahi raji'un. Apabila kau sesat, akan sentiasa ku bimbing. Apabila kau lupa, akan sentiasa ku ingatkan. Apabila kau sakit, akan sentiasa ku ubatkan. Apabila kau jatuh, akan sentiasa ku angkat kembali ke permukaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Guru, Tuan Razak dan seluruh jamaah yang hadir pada malam ini. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ini terkait dengan hadis qudsi yang berbunyi man arafallaha kala lisanu, yang bermakna orang yang betul-betul mengenal Allah itu tiada lagi meminta, tiada lagi berdoa, tiada lagi memohon. Itulah orang yang betul-betul mengenal Allah. Man arafallaha kala lisan. Pertanyaan saya, Tuan Guru, apakah yang dimaksud di dalam hadis ini hanya bisa dipahami oleh seorang salik yang sudah berada pada kedudukan raib? Apakah yang dimaksud di dalam hadis qudsi ini man arafallahu kala lisanhu, bahwa yang betul-betul dikatakan sudah mengenal Allah itu sudah kelu lisannya, dia tidak meminta lagi, tidak berdoa bermohon apapun itu. Apakah yang dimaksud di dalam hadis ini hanya bisa dicapai ketika seorang salik itu sudah berada pada kedudukan raib? Itu pertanyaan saya, Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang bagus, yang baik, yang diangkat dari hadis qudsi. Ini berkenaan. Hadis qudsi ini sebenarnya penjelasan daripada surah Al-Baqarah ayat 222. Hadis qudsi ini membuka rahasia daripada surah Al-Baqarah ayat 22. Aku suka kepada diri yang diri sudah sedia, sudah sentiasa, sudah suci. Rahasianya, kuncinya, dan sudah disaksikan. Apabila sudah suci, tiada saksi bahwasanya kau sudah suci, maka batallah kesucian kau. Apabila kau merasa diri kau sudah suci, maka kaulah orang yang paling kotor. Jadi dalam hadis qudsi, sesiapa yang mengenali aku, sesiapa yang sudah mengenali aku, maka esalah dirinya kepadaku. Sehingga aku, sesiapa sudah pun mengenali aku, maka esahlah dia kepadaku. Aku yang menjadi matanya untuk melihat, aku menjadi telinganya untuk mendengar, aku menjadi mulutnya untuk berkata-kata, aku jadi pikirannya untuk dia berpikir, aku menjadi jasadnya untuk dia bersembahyang, berpuasa. Dan tidak pernah terlepas dari apa-apa yang kubagi kepadanya. Maka kembalikanlah amanah kepada empunya amanah kembali. Jadi maksud daripada hadis itu, apabila kau menemui aku, apabila kau esa kepadaku, maka aku menyaksikan engkau,
yang engkau sudah pun sedia sebagai saksi. Jadi tiadalah engkau meminta, melainkan apapun yang kau mau, apapun yang kau kehendaki, maka seluruh kodrat dan irdatku nyata zahir kepada engkau. Sampai di sini paham? Paham Tuan Guru. Jadi kesimpulannya setelah mencapai kedudukan yang tadi Tuan Guru jelaskan, itu artinya orang itu sebetulnya sudah raib sebelum raib, raib di dalam raib, dan raib sesudah raib. Itu matlamatnya, itu kesudahannya. Jadi raib itu bukan kau hilang, bukan kau terbang, bukan kau lari, bukan kau tiada. Ya, bukan. Raib itu bukan kau menghilang. Bukan. Itu bukan raib. Raib itu kau sudah disaksikan. Raib itu kau sudah esa. Sehingga tiadalah zahir kamu, tidak terlihat lagi zahir kamu, tidak ada lagi zahir kamu, melainkan sudah di peringkat cahaya. Tubuh jasad kau itu ya sudah bercahaya, sehingga pada Nur Muhammad atau cahaya Muhammad. Yang cahaya Muhammad ini esa kepada cahaya Allah atau Nur Allah. Nur Allah kepada Nur Muhammad ini yang dikatakan raib. Sampai di sini paham? Iya, paham Tuan Guru. Maka sentiasalah kau mensucikan diri zahir engkau, sehingga menyaksikan diri batiniah kamu itu. Karena diri batiniah kamu itu sentiasa bercahaya, maka benalah diri yang zahir kamu, tubuh jasad kamu ini, boleh dia bercahaya. Barulah boleh esa kepada batinnya, sehingga disaksikan diri rahasia kamu itu. Sampai di sini paham? Jadi ketiga tadi ini, seluruh jasmani ini sudah bercahaya, itulah yang biasa orang dikatakan sudah berkain kafan kadim. Betul Tuan Guru? Kalau masih berkapan, itu belum bercahaya. Kalau masih berkain kapan, itu belum bercahaya. Itu masih proses itu. Raib itu tidak berkain kapan lagi. Sampai di sini paham? Masa waktu kamu zahir ada bawa kain enggak? Tidak ada. Kenapa pula akhirnya kau bawa kain lagi? Kain kapan yang kadim itu masih kapan itu. Walaupun dia kain kapan kadim, itu masih kapan. Di bawah itu tingkatannya itu. Belum sampai lagi. Ya? Guru kau ini tidak pakai kain kapan lagi. Paham? Jadi esanya tadi ini haruslah kita itu 24 jam lah. Artinya setiap detik itu esa, baru boleh dikatakan itu orang itu sudah pada kedudukan raib. Artinya kalau esa-esanya hanya 1-2 jam, 3 jam itu setiap detik itu. Kalau masih pakai jam tuh. Kalau masih pakai jam itu kau belum bercahaya. Kalau masih bisa dihitung, masih bisa ada jamnya, masih ada masanya, itu belum raib. Paham ini? Baik Tuan Guru, terima kasih penjelasannya Tuan Guru. Dan seterusnya telah pun ada di senara ini, yaitu Bapak Yus Rizal. Terus saja on-kan mic-nya dan sampaikan pertanyaan pada yang dimuliakan Tuan Guru. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ya Sayyidi Rasulullah. Yang mulia guruku Ahmad Minallah Muhammad Aminullah. Pada hadis kursi juga Guru, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Sepertinya menurut pemahaman saya, mohon petunjuknya Guru. Ini sangat berhubung dengan Al-Isra 81. Apakah itu juga yang dimasukkan dengan syahadatullah Guru? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Arafa rabbahu fasada jasad. Man, siapa kenal dirinya rata-rata, maka kenal diri Tuhannya yang nyata. Siapa sentiasa mensucikan dirinya rata-rata, maka esa kepada diri batinnya sehingga disaksikan oleh diri rahasianya. Pada surah Al-Isra ayat 81, sesiapa yang sentiasa berdiri tegak dalam kesucian,
maka menghancurkan kebatilan yang ada pada dirinya yang kotor itu. Sesiapa menegakkan kesucian pada dirinya yang zahir, maka membunuh, menjatuhkan, menggugurkan segala kekotoran yang ada pada dirinya. Wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batil kana zahuq. Paham? Masih ada tadi kelanjutannya, Guru, dari pertanyaan tadi itu, apakah itu juga yang disebut syahadat, Guru? Syahadat itu, tegaknya syahadat itu, diri zahir sudah sedia sentiasa suci rata-rata kepada diri batinnya. Maksud disaksikan oleh diri batinnya, diri zahir kamu rata-rata sama-sama beserta diri batinnya. Maksudnya jasad kamu itu esa kepada nyawa kamu, jiwa kamu, sehingga berjumpa diri rahasia kamu. Yang diri rahasia kamu esa kepada diri syirullah, diri rahasia Muhammad. Diri rahasia Muhammad tak pernah berpisah kepada diri zat yang maha suci. Disaksikannya oleh diri zat yang maha suci kepada diri batiniah kamu yang rata-rata, yang sama-sama, yang beserta diri zahir kamu yang sudah sedia suci itu, maka ini yang dikatakan tegaknya syahadat pada diri kamu. Ini yang dikatakan sholatul daim, solat yang berkepanjangan, tidak putus-putus. Paham di sini? Terima kasih, Guru. Alhamdulillah. Assalamualaikum Tuan Guru. Pertanyaan saya lagi ini terkait dengan yang tadi. Pertanyaan saya juga terkait dengan pertanyaan saudaraku Pak Yusrizal. Di dalam kajian syariat itu kita sering mendengar penyampaian-penyampaian tentang bagaimana peristiwa di akhir nafasnya Rasulullah itu. Sering diceritakan bahwa pada detik-detik terakhir itu Rasulullah berucap ummati, ummati, ummati. Kalau dalam kajian syariat ya sudah jelas bahwa Rasulullah itu terlalu sayang kepada umatnya. Sehingga di akhir kehidupan beliau di dunia ini yang dikatakan oleh kaum syariat itu masih mengingat lagi umatnya. Sehingga berkata ummati, ummati, ummati. Nah, saya ingin membawa kajian ini ke dalam kajian Bab Raib. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan ummati, ummati, ummati ini, apakah memang Rasulullah itu yang dikatakan ummati, ummati, ummati itu hanyalah seseorang yang memang sudah berkedudukan pada bab raib, sehingga saking sedihnya Rasulullah bahwa hanya segelintir orang dari umat Islam ini, umat manusia ini yang diberikan atau yang dikehendaki untuk berkedudukan pada bab raib, dan hanya orang yang mencapai bab raib yang tiada lagi dakwaan sehingga boleh berkata ummati, ummati, ummati. Apakah, pertanyaan tuan-tuan Guru, Rasulullah itu merujuk kepada seseorang yang sudah berkedudukan pada bab raib ini? Ya, pertanyaan saya kan Rasulullah itu sedih karena beliau tahu bahwa hanya segelintir dan umat manusia ini yang dikehendaki yang bisa mencapai kedudukan raib, dan hanya yang berkedudukan raib yang tiada lagi dakwaan itu. Apakah yang dimaksud dengan ummati-ummati yang berkedudukan pada kedudukan raib itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang baik, yang bagus, yang cukup tajam mendalam ya. Ketika di akhir masa ya, bukan ketika wafat. Dalam bab kesucian tidak ada cerita wafat, tidak ada cerita mati. Ketika di akhir masa, ketika sampai hukum Allah, Nabi mengeluarkan bahasa ummati, ummati, ummati. Wahai diri, wahai diri, wahai diri, wahai diri. Itu maksudnya. Itu merujuk ke diri, ya, bukan kepada umat itu, umat yang banyak. Baik. Apakah kedudukan hanya kepada kaum-kaum yang sudah mencapai tahap atau peringkat raib? Jawabnya tidak. Kenapa? Nabi, ingat, Nabi rahmatan lil alamin. Ya, jadi bukan hanya kepada sesiapa yang sudah mencapai tahap raib saja. Jadi ke seluruh
ke seluruh umat, yang mana umat itu yang sudah mengakui bahwasanya dia sudah Islam, bukan hanya mengaku dengan perkataan saya Islam, tetapi pelaksanaannya tidak Islam. Jadi sesiapa yang mencapai tingkatan diri tadi yang dipanggil oleh ummati yang dimaksud ketika akhir daripada masa Nabi itu, orang-orang yang sudah sempurna Islamnya. Jadi kalau hanya untuk di tingkatan raib itu tidak betul, karena Nabi rahmatan lil alamin. Ya, jadi semua keseluruhan. Ya. Bagaimana sampai di sini paham? Iya. Ya, sudah paham Guru. Ya. Terima kasih. Kepada yang dimuliakan Ayahanda Guru Ahmad Minallah, Muhammad Aminullah, dan kepada saudaraku semua yang pada malam ini mengikuti live streaming ini. Mohon izin, mohon penjelasan Tuan Guru tentang yang pernah saya dapat, saya simak dari kajian Tuan Guru sebelumnya, yaitu hadis kursi yang berbunyi al-insani sirrihi wa anasiruhu wa sifati. Mohon penjelasan makna hadis tersebut di dalam bab kesucian. Sebelumnya dan sesudahnya, terima kasih Ayahanda Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-insan sirrihi wa anasiruhu wa sifatihi. Hadis kursi. Hadis kursi muka surat 62 bab 11 keterangan 142. Jadi al-insan, sesungguhnya manusia itu mengandungi, sesungguhnya manusia itu esa kepada rahasiaku, dan aku pembuka rahasia kepadanya. Nah, jadi bukan aku ini rahasianya, bukan, aku pembuka rahasiaku kepadanya, aku membuka rahasiaku kepadanya. Hati-hati ini untuk mentafsirkan hadis kursi ini. Sungguh-sungguh manusia itu esa kepada rahasiaku apabila dia suci, apabila dia sentiasa suci. Jadi bukan semua manusia, bukan semua insan, jangan salah. Nanti Yahudi ke Fir'aun ke, itu kan manusia juga itu. Abu Lahab, Abu Jahal. Ya. Sesungguhnya manusia as-sufi, ya, sesungguhnya manusia yang sedia suci, maka esa kepada rahasiaku, dan aku pembuka rahasia, dan aku membuka rahasiaku kepadanya. Ini yang dikatakan ilmu. Dan sifat-sifatku, maka akulah yang menjadi matanya untuk melihat, aku menjadi telinganya untuk mendengar, aku menjadi mulutnya untuk berkata-kata, aku menjadi tangannya untuk memanah, aku menjadi kakinya untuk berjalan. Sampai di sini paham? Ya Tuan Guru. Aku menjadi ilmunya, aku menjadi ilmunya. Nah, sampai di sini paham? Ya Tuan Guru. Dimuliakan Tuan Guru Ahmad Minallah Muhammad Aminullah. Di sini saya coba ingin memahami yang mulia bahwa di dalam konsep atau terma Nur Muhammad, bahwa yang pertama diciptakan Allah itu adalah Nur Muhammad. Di sini sudah berasma, beraf'al, bersifat dan berzat dan nyata tajali di diri rahasia Muhammad. Kemudian diri rahasia Muhammad ini terus berpendar kepada para nabi, terutama yang pertama pada Nabi Adam, kemudian dilanjutkan kepada diri-diri nabi lainnya. Tapi di sini dinyatakan belum mencapai kesempurnaan. Adapun kesempurnaan itu tercapai barulah dalam diri Nabi Muhammad bin Abdullah
Saya di sini mohon penjelasan makna atau paham ini yang mulia. Coba. Yang mulia. Coba kamu buat soalannya. Apa yang mau ditanyakan? Kamu mau bertanya satu hal, kamu jangan menjelaskan, jangan kamu ceritakan. Oh begitu yang mulia. Lah, tidak begitu yang mulia. Atau mau mengungkapkan atau mau mengeluarkan kepahaman kamu. Saya di sini kamu menjelaskan itu di belakang penjelasan kamu itu kamu tanyakan yang di depan, yang kamu ceritakan itu uraian, kupasan, kajian yang di belakang pertanyaannya. Yang kamu sebutkan tadi itu, yang kamu sebutkan di depan tadi itu. Iya. Ini bagaimana ini? Kamu menceritakan, setelah kamu ceritakan, sudah kamu kupas, kamu buka, di belakangnya kamu tanya. Maksudnya di sini yang mulia, kesempurnaan tajalli diri rahasia itu pada tubuh jasmani Muhammad bin Abdullah. Apa maksudnya? Saya ingin paham di sini apa maksudnya itu yang mulia. Kenapa pada diri jasmani Nabi Muhammad bin Abdullah inilah baru terjadinya kesempurnaan atas kejadian diri rahasia itu yang mulia. Itu maksud saya yang mulia. Nah, itu kan kamu menjelaskan itu. Itu coba titiknya di mana? Coba kamu kecilkan lagi. Yang mau kamu ketahui ini apa ini? Mengapa kesempurnaan tajalli diri rahasia itu baru terjadi kesempurnaan pada diri jasmani Nabi Muhammad bin Abdullah. Kenapa ngomongnya kenapa begitu? Oh gitu yang mulia. Kesempurnaan tajallinya terjadinya bukan. Coba sekarang fokus kamu. Kamu ini mau yang kamu tanya ini apa? Yang mau saya tanyakan itu yang mulia. Mengapa kesempurnaan tajalli diri rahasia itu baru terjadi pada diri jasmani Nabi Muhammad bin Abdullah yang mulia. Nah terus yang mau dijelaskan lagi ini apa? Itu sudah uraiannya itu. Kesempurnaan diri rahasia itu kepada diri Muhammad. Oh begitu yang mulia. Lah aduh. Kesempurnaan itu kepada diri Muhammad. Ya, maksudnya itu mengapa kepada diri nabi-nabi lain pada Adam itu tidak dinyatakan di situ sudah terjadi sempurna yang mulia. Mengapa kesempurnaan itu pada diri Nabi Muhammad bin Abdullah? Itu sudah begitu, sudah kepada diri Muhammad. Kesempurnaan itu sudah ke diri Muhammad. Masa kamu tanya lagi kenapa kepada Muhammad? Paham yang mulia, paham yang mulia. Loh kok paham? Ini kamu belum paham. Itu bukan, itu yang kamu tadi, yang kamu ceritakan itu bukan pertanyaan itu. Kesempurnaannya itu kepada diri Muhammad. Nah, kenapa kepada diri Muhammad? Kesempurnaan tajallinya diri Zat Maha Suci itu kepada diri Muhammad, kepada diri rahasia Muhammad. Kenapa kepada diri Muhammad? Makan itu mesti kenyang. Kenapa kenyang? Oh, mati. Apabila kau makan, pasti kau kenyang. Kenapa kenyang? Karena makan. Makan pasti kenyang. Kenapa kenyang? Karena kau makan. Kenapa makan? Kenapa kenyang? Itu tadi itu kamu tuh seperti itu. Makan yang kotor sakit. Kenapa kau sakit? Makan yang kotor. Kenapa kau makan yang kotor? Begitu. Kesempurnaan itu, kesempurnaan diri Zat Maha Suci itu kepada diri rahasianya Muhammad. Kenapa kepada diri rahasia Muhammad? Kamu tanyanya begitu kan? Enggak, maksudnya itu ke tubuh jasmani, yang mulia. Iyalah. Zahirnya itu ke tubuh diri jasmani Muhammad. Kesempurnaan diri Zat Maha Suci itu ke diri tubuh jasad jasmani Muhammad. Sampai di sini kamu paham? Ada yang belum paham? Paham yang mulia. Berarti sudah nyata lah itu yang mulia. Cuma saya yang kamu jelaskan tadi itu uraiannya. Itu uraiannya. Kesempurnaan diri Zat Maha Suci itu pada diri rahasia Muhammad. Nah, pertanyaan kamu, kenapa kepada diri tubuh jasmani Muhammad? Begitu kan? Iya, kan di nabi-nabi lain juga itu sudah
ikut berpendar, maksudnya di rahasia itu pertama pada Semua Nabi Adam. Semua Ya, nabi. semua nabi ya yang mulia. Iya. Iya. Jadi sampai ke Nabi Muhammad sempurna. oh gitu yang mulia. Berarti saya salah paham di sini itu berarti yang mulia. Berarti pada diri-diri lain itu juga sudah sempurna, tapi yang lebih sempurna pada diri jasmani Nabi Muhammad gitu yang mulia ya. Ya, Paham begitu. yang mulia. Paham yang mulia, siap-siap mulia. Nah, sekarang coba kamu jawab ini pertanyaan aku. Ya, yang mulia. Apabila kau makan, pasti kau kenyang. Kenapa kau kenyang? Karena sudah makan yang mulia. Bagus. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Abang nak tanya, bagaimana kalau untuk kita mencapai kedudukan insan kamil mukamil, apa yang perlu kita laksanakan atau apa yang perlu kita untuk capai ke kedudukan insan kamil mukamil tu? Sentiasa bersih, sentiasa suci lah, barulah sampai kamil. Kalau tak suci, kamil apa yang dapat? Maintain aja kita punya pemakanan, minuman kita. Ya, maintain aja fikiran kita, pandangan kita, telinga kita, semuanya lah. Jadi bagaimana keadaan orang yang sudah capai kamil mukamil itu? Apa sangat berubah, sangat bahagia, sangat tenang. Tak ada kesusahan, tak ada kesakitan, tak ada kekurangan, tak ada kebinasaan. Baik, paham. Dalam kebagusan. Assalamualaikum ya, yang mulia Tuan Guru. Ya, silakan. Siapakah Nabi Muhammad? Kerana nak mengenal Muhammad, kena kenal Nabi Muhammad. Dan siapakah Muhammad? Contoh suatu hasanah. Dan siapakah Muhammad? Kerana nak mengenal diri Zat yang Maha Suci, kena kenal Muhammad. Tuan Guru. Kezahiran. Mesti yang dikenal kezahirannya, jangan kenal kemahasuciannya. Jadi kenal sifatnya lah, Tuan Guru. Sifatnya yang zahir, bukan sifatnya yang kadim. Zahir pada Muhammad. Ya, yang nyata. Ya. Kalau Muhammad tak nyata. Kalau Muhammad tak boleh dikenal. Yang nampaklah yang dikenal. Yang zahir. Itu pada Adam lah, pada diri Adam. Apabila sudah suci. Sudah saksikan. Ya. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum yang mulia Guru Ahmad Minullah Muhammad Aminul Akhirat. Apa itu ilmu laduni? Tiada nyata. Tiada nyata. Ya. Al-Alaq ayat 4 di sini juga. Dialah yang mengajarkan manusia dengan perantara kalamnya. Maksudnya di sini apakah ini ayat ini merujuk kepada ilmu laduni ya? Diri rahasia. Merujuk pada diri rahasia. Ilmu itu adanya di diri rahasia. Jadi ilmu rahasia risalah Bapa Suci. Inilah risalah yang dibawakan oleh dan sampai kepada Nabi Muhammad ibni Abdullah adalah ilmu laduni ya. Bukan. Nabi Muhammad ibni Abdullah ketika esanya, zahirnya diri rahasia pada diri jasmani Nabi Muhammad ibni Abdullah, inilah yang dikatakan ilmu laduni ya, Guru? Bukan. Jadi apa itu yang dimaksud ilmu tidak nyata, Guru? Saya masih bingung ini. Ilmu karena kan ilmu laduni ini ada asmanya, Guru, ada apalnya. Ilmu bab kesucian. Oh begitu ya.
tentang rasa yang sebenar-benar rasa ini bagaimana, Guru? Rasa? Yang sebenar-benar rasa, Guru. Rasa itu semua benar. Ya. Jadi tidak ada lagi rasa sebenar-benar rasa itu, tidak ada lagi. Jangan begitu lagi. Rasa itu sudah benar. Tidak boleh lagi bahasanya rasa sebenar-benar rasa. Tidak ada rasa yang tidak benar. Kecuali kotor. Iya. Kalau kotor bukan rasa itu. Jadi bagaimana kau mendapatkan rasa itu? Ya harus sentiasa suci, Guru. Ada lagi mau kamu tanyakan? Yang kedua, Guru, masalah sembah ini, Guru. Sembah yang dimana yang dikatakan sembah ini, Guru? Apa yang mau disembah ini? Itu kan tidak sempurna itu. Kemana itu? Apanya yang mau disembah? Sembah ini apa ini? Sembah ini apa ini? Nggak bertujuan itu. Kemana mau diletakkan bahasa sembah itu? Sekarang yang mau disembah apa? Ya, kalau dikatakan sembah kepada Allah, sedangkan Allah itu asma, bukan sesuatu, kan? Jadi yang dikatakan sembah ini, Guru, yang mana dikatakan yang tidak disembah itu dalam kita melaksanakan salat itu? Yang mau kamu tanyakan sembah itu kemana? Di mana rujukan sembah itu? Tidak ada. Kalau kamu mau rujuk kepada Tuhan, tidak boleh. Ya. Allah tidak boleh disembah, tidak bisa. Menyembah itu makhluk. Ya. Allah bukan makhluk. Jadi kata sembah itu tidak boleh rujuk kepada Allah. Allah bukan sesuatu laisa. Sampai di sini kamu apa lagi yang belum paham? Berarti tidak ada yang disembah di dalam mengerjakan salat itu, Guru? Kenapa tidak ada yang disembah? Kenapa perginya ke syahadat? Baik. Yang mana kamu belum jelas? Masalah sembah tadi, Guru, belum jelas lagi. Maksud sembah Allah itu jangan sembah yang bukan Allah. Sembah Allah itu jangan kamu sembah yang bukan Allah. Ketika kamu tiada lagi yang kamu sembah, itulah kau menyembah Allah. Jadi jangan Allahnya yang disembah. Lepaskan semua penyembahan-penyembahan selain Allah. Yang bukan Allah jangan kau sembah. Assalamualaikum ya guruku Ahmad Minullah, Muhammad Aminullah. Pertanyaan saya, Guru, berkenaan tentang menyembah tadi, Guru. Jangan sembah asma, jangan sembah af'al, jangan sembah sifat, dan jangan sembah zat, tapi sembahlah aku. Maksud sembahlah aku ini apa, Guru? Jangan kau sembah selain aku. Yang bukan aku jangan kau sembah. Aku ini diri rahasia, Guru. Pertanyaan kamu bagaimana tadi? Jangan sembah asma, sifat, af'al, zat. Tadi kan enggak sampai, tadi kan ada lagi tuh. Enggak sampai situ tadi itu. Oh ya, Guru. Maksud yang saya tanyakan, maksud sembah ini, Guru. Tadi kamu enggak begitu awalnya. Tadi yang kamu sebutkan tadi, itu kenapa kurang tadi itu? Coba kamu ulang lagi tadi. Ya, jangan sembah asma, jangan sembah af'al, jangan sembah sifat, jangan sembah zat. Tapi sembahlah aku. Tadi kamu tidak sampai ke situ, kamu putuskan. Iya, Guru. Kamu ingat nggak tadi yang kedua tadi? Sampai di mana tadi kamu sampaikan? Nggak ingat? Ya, Guru. Sampai di mana tadi kamu yang kedua tadi? Sampai tapi sembahlah aku itu, Guru. Maksud yang kedua aku. Maksud kamu tadi, yang kedua tadi, kamu katakan jangan sembah asmaku, jangan sembah af'alku, jangan sembah sifatku, jangan sembah zatku. Itu yang kedua. Yang pertama kali tadi kamu sampai mengatakan tapi sembahlah aku. Ketika aku menanyakan lagi soalan kamu nggak sampai sembahlah aku. Lupa? Ya, Guru, maaf, Guru. Nah, jadi sembah aku itu, jangan kau sembah selain aku. Maksud aku ini apa, Guru? Apakah diri rahasia, Guru? Pertanyaan kamu tadi, tapi ya, sembahlah aku, begitu kan? Iya, Guru. Nah, sembahlah aku itu, jangan kau menyembah selain aku. Yang bukan aku, jangan kau sembah. Ya, Guru.
Kenapa kau tanya yang begini? Diterangkan, dijelaskan, kau tidak paham. Iya, Guru. Ya, saya kan mau belajar juga, Guru. Iya, tapi aku menjelaskannya, yang bukan aku jangan kau sembah. Sembahlah aku, yang bukan aku jangan kau sembah. Jangan kau sembah selain aku. Tadi pertanyaan kau itu, tapi sembahlah aku kan? Iya, Guru, ya. Kau paham tidak yang kujelaskan? Paham bahasanya, Guru, paham, Guru. Apa? Jangan sembah aku. Jangan. Yang selain aku, jangan kau sembah. Ya, ya. Sudah paham kau maksud sembahlah aku itu? Yang Guru kalamkan yang sholat sebelum sholat, sholat sesudah sholat itu apa, Guru? Sholat? Sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat. Sholat yang berkepanjangan, sholat yang tiada putusnya. Bersih dan suci tadi, Guru. Loh, kok bersih dan suci? Yang kamu tanyakan apa? Sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, dan sholat. Kenapa kamu masukkan suci? Yang kamu tanyakan kan sholat kan? Iya, Guru. Nah, ulang. Nah, apa yang dimaksud sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, dan sholat sentiasa sholat lah. Itu artinya, maknanya sentiasa sholat. Sebelum sholat, kau sudah sholat. Kau sholat, di dalam sholat itu kau sholat. Sesudah sholat pun kau mesti sholat. Itu sholat yang berkepanjangan, tiada putus, sentiasa sholat. Artinya itu. Iya, Guru, paham itu. Apa? Sholat sebelum sholat artinya sholat. Sholat di dalam sholat artinya ya sholat. Dan sholat sesudah sholat ya harus sholat berkepanjangan, Guru. Ya, ada lagi yang mau kamu tanyakan? Nah, untuk saat ini itu dulu, Guru. Kamu jamaah mana? Jamaah Riau, Guru. Kamu pernah datang sama ketua? Belum, Guru, tapi sudah berjumpa, Guru. Saya belum pernah datang ke daerah Dumai, tapi saya sudah berjumpa, Guru. Makanya kamu kalau ada pengajian, ada muzakarah, kamu tanyakan, ya? Ya, Guru. Ya, sering Guru. bertanya, sering belajar. Jangan lari-lari pertanyaannya. Kamu nanyanya sholat, perginya ke suci. Makanya sering dengar supaya kamu dapat paham, ya? Ya, Guru. Kitab Al-Quran, surah Al-Zariyat ayat 21, yang ayat 21, ya, afala tubsiru, dan yang kalau diterjemahkan berbunyi, dan pada diri-diri kamu sendiri apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah maksud yang sebenar yang saranan diperhatikan pada diri kita ini, Guru? Apa-apa yang kamu perbuat, apa-apa yang kau buat itu, itulah diri kamu. Baik yang kau buat, baiklah diri kamu. Buruk yang kau buat, buruklah diri kamu. Kotor yang kau buat, kotorlah diri kamu. Suci yang kau buat, sucilah diri kamu. Jadi maksud di situ memperhatikan apa yang kita lakukan dalam perbuatan semua, ya, Guru. Okay, itu saja Tuan Guru. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum yang mulia Tuan Guru Ahmad Minallah Muhammad Aminullah Khairat. Ini nak tanya bab sembah menyembah ni penasaran juga, Guru. Di sini kalau kepahaman saya, Guru, apabila menyembah itu sudah tiada lagi yang disembah selain menyembah apa-apapun jangan disembah. Itulah menyembah. Menyembah itu. Baguskan lagi. Ulang.
apabila engkau menyembah aku, jangan kau sembah selain aku. Apa-apapun jangan kau sembah, itulah engkau menyembah aku. Apabila juga engkau mengingat, jangan kau ingat selain aku. Apa-apa jangan kau ingat, itulah engkau mengingat aku. Gitu yang mulia. Intinya? Suci juga yang mulia. Ada lagi yang lain? Tiada lagi yang mulia. Itu aja pemahamannya yang mulia. Betul itu yang mulia. Laksanakan dulu. Ya, insyaallah. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau nyontek kau ini kan? Tidak yang mulia. Kau bohong kau. Tak ada yang mulia. Itulah pemahamannya itu yang mulia. Ada lagi yang lain? Yang lain gini yang mulia, mau bertanya, ini kan ada ternak ini ayam gitu yang mulia. Habis itu ternak ini dimakan ular. Dimakan ular itu boleh dibunuh yang mulia. Kau makan lah ularnya? Tak dibunuh itu hari aku tak bunuh. Dia ngulang lagi dimakan lagi. Kau bilang lah sama dia, jangan kau makan. Nah itulah. Macam mana berpikir nih? Nak dibunuh macam mana? Tak dibunuh macam ini. Jadi di situ yang mulia. Ular itu makanannya ayam. Kenapa kau pelihara ayam? Dimakan ular lah. Coba kau pelihara batu, mana mau dia makannya? Kau pelihara pula makanan ular, dimakannya lah. Betul itu yang mulia. Coba tempe kau taruh situ, mana mau dimakannya? Mau dia yang mulia. Lagi untunglah kau dimakan. Boleh yang mulia. Kan lebih bagus ayam kau dimakannya daripada kau yang dimakannya. Iya. Bersyukurlah kau ayam kau yang dimakan. Bagus itu. Memang pemakan dia yang mulia itu. Kalau dipikirkan kan. Nah itulah. Kan bersyukur kau itu ayam kau yang dimakannya. Kalau kau yang dimakannya gimana? Habislah yang mulia. Kau yang habis? Ya. Tapi kalau lipan yang mulia gigit kita, boleh kita bunuh. Kenapa kau digigit lipan? Makanan lipan kau rupanya? Di najak-najak itu, di semak itu kadang dia gigit gitu yang mulia. Kau ni makanan lipan bukan? Bukan. Kenapa dimakannya kau? Mungkin terpijak dia yang mulia, gigitnya. Salah kau lah, kau pijak dia, digigitnya lah kau. Tak nampak yang mulia, kalau nampak kita usir kan, jauh itu. Ada kau. Lipan aja. Kenapa kau tahu? Kenapa kau tahu digigit lipan itu? Berarti kau nampak lipan. Udah digigit baru perasaan yang mulia. Ah itulah kau tidak hati-hati. Aku pun kalau kau pijak aku gigit juga kau. Boleh yang mulia dibunuh itu yang mulia. Boleh kau menghidupkannya? Tak boleh yang mulia. Kenapa kau matikan? Tapi dia menyakitkan. Salah kau lah, kenapa kau pijak dia? Tak sengaja kan gitu. Mana boleh tak sengaja. Kau tidak hati-hati. Kalau kau hati-hati mana kau pijak dia? Oh gitu ya, insyaAllah. Lain kali hati-hati yang mulia. Nah begitu. Jadi intinya tak boleh membunuh ya yang mulia. Bisa kau menghidupkan? Tak bisa yang mulia. Tapi kadang hati itu panas juga nengok digigit dia yang mulia. Itulah. Kadang payah mengontrolnya itu. Minumlah kau biar jangan panas. Dan kali kau kemana-mana bawa air. Jadi kalau panas hati kau minum. Ya, ya. Lagi satu ini yang mulia. Pelupa ini. Tadi udah satu, ini satu lagi. Ini pelupa mulia, yang mulia. Itulah kau gigit lipan kau. Itulah kadang naruh anunya mana tadi aku taruh. Jadi pelupa ini. Tak ingat gitu yang mulia. Nanti lama baru. Pakai getah taruh di kelingking kau biar kau ingat. Tapi di situ sudah tiada lagi yang diingat, itulah mengingat. Apakah itu mengingat yang mulia? Kalau kau lupa, masih ada kekotoran pada diri kamu. Pelupa, masih asik lupa. Ya. Kalau hati kau bersih, pikiran kau bersih, kau sentiasa ingat, tidak ada yang kau lupa. Maksudnya tadi itu kan mengingat itu sebentuk makhluk itu tadi kan barang itu. Itu yang kita ingat tadi itu, yang kita tidak ingat. Tapi kita sudah tidak ingat apa-apa yang mulia, sehingga tidak mengingat yang itu tadi. Yang itu yang mana? Kau nggak jelas kau nih. Yang itu apa? Macam rokok lah gitu kan, taruh di situ nanti
Mana rokok tadi? Baru nak ngerokok baru teringat rokok lagi. Sudah tak ada lagi yang diingat di situ. Itu makanya kau harus sedar. Jangan kau begitu kan. Nanti bini kau pun kau lupakan juga. Kalau bini tak lupa dah yang mulia. Itu. Kalau mangkuk ingat pula kau ya. Ingat kalau yang macam-macam itu ingatlah. Yang sepele gini lah yang ya. Lah makanya itu kau bikinlah semuanya itu macam mangkuk kau. Baru kau ingat. Ya kenapa kau yang lain kau lupa, mangkuk kau ingat? Tapi kalau saya berpegang gini sudah tiada lagi yang diingat. Jangan kau pegang mangkuk kau. Tak perlu kau pegang. Berpegang. Bukan dibuat-buat yang mulia. Ini memang terjadi gitu dia. Itulah karena kau itu tidak fokus. Tadi aja kau terpijak lipan tu kan tak sedar kau tu. Ya. Itulah sudah leka. Apa Sudah lalai gitu yang mulia. Ya. Gigit yang itu. Makanya nanti kalau kau di kampung kau tu kau tangkap capung 2 ekor. Capung itu apa? Kupu-kupu yang mulia. Ya. Capung pun tak tahu kau. Dia apakan dia yang mulia? Gigit ekornya, taruh di lidah kau. Itu berbulu itu yang mulia, racun. Ngapa pula racun? Kau suruh makan kau rupanya? Digigit itu. Gigit sama makan kan beda itu. Ya. Kau ini disuruh gigit kau telan pula. Salah kau lah. Ya. Itu yang nak memahamkan itu lagi. Entah kemana itu rujuk yang mulia. Kecapung tadi itu. Kau taruh di lidah kau biar kau tak pelupa. Itu ya. Aku bilang taruhlah tanggal kau makan pula. Iya. Ada kusuruh kau makan? Tak ada yang mulia. Itu makanya kau tu kalau mendengarkan kajian tu yang benar. Saya mulia Abah Guruku Ahmad bin Allah Muhammad Amin Bah ingin bertanya tentang tidur ini Abah. Ya. Di dalam surat As-Sumar ayat 42 mengatakan tiap-tiap orang yang tidur itu ruhnya dalam genggaman aku. Maksud dalam genggamannya ini apa Bah? Allah itu bagaimana keadaannya? Suci lah. Suci. Jadi kalau dalam genggaman Allah berarti suci dalam kuasa Allah lah, dalam pergerakan Allah. Sampai di sini kau paham? Paham, oke Bah. Nah, di saat tidur ini Abah, ini kan ada gerak, masih ada gerak, tapi sadar itu tidak ada. Yang sebenar-benar tidur, yang tidak bermimpi ini saya tanyakan Abah. Nah, diri yang mana itu yang tidak berfungsi? Semua berfungsi. Tapi kan tidak ada ingatan di situ Bah. Tidak. Asma ada, kadang ada orang-orang. Itu kau yang tidur. Kau yang tidur begitu. Jadi bagaimana kira-kira itu? Ya tidur. Berfungsi semua. Berfungsi. Bagaimana kau katakan tidur tidak berfungsi? Itu mati, itu bukan tidur itu. Jadi di saat tidur itu Abah yang ingin saya paham itu, kan di situ kan tidak sadar. Tidak sadar di situ Abah. Tidak ada yang diingat. Tidur itu sadar. Kalau tidak sadar itu bukan tidur, pingsan itu. Benarnya tidur ini. Tidur itu sadar, tidur itu masih berfungsi. Ya, sadar berfungsi semua. Nah, yang mau kamu tanyakan apa? Keadaan itu kan tidak sama di waktu terjaga dengan tidur Abah. Terjaga itu beda dengan tidur. Terjaga itu kau tidak sengaja terjaga. Maksudnya apa? Masih tidak di dalam tidak tidur Abah? Di dalam tidak tidur. Maksudnya yang saya maksud terjaga tadi itu di saat tidak tidur itu apa? Di situ kan kita bisa berkata-kata, berbicara. Sedar itu tidak tidur. Tidak sedar itu pingsan. Jadi kalau saya boleh paham Abah, yang sebenar-benarnya tidur ini apa sebenarnya? Suci.
Suci. Kembali lagi ke suci juga ya Pak ya. Lah jadi mau kemana ini pengajian kau? Nah, bagi yang tidak mengikuti di dalam bab kesucian, berarti kan tadi kan di dalam genggamannya diri maha suci. Bukan dalam genggaman diri maha suci, genggaman setan lah. Kalau tidak suci Pak. Iya. Nah, yang biasa kan saya pernah juga melihat dia tidur terus dia meninggal, Pak. Bagaimana itu, Pak? Enggak ada itu, dia enggak tidur itu. Kalau tidur enggak bisa meninggal. Kalau sebenar-benarnya tidur dia tidak meninggal, Pak ya? Bukan lagi tidak meninggal, enggak bisa, enggak boleh. Dalam genggaman bagaimana mau meninggal? Jadi berarti yang kotor lah yang meninggal itu, yang mati itu. Mungkin dalam tidur. Assalamualaikum, Bapak. Ya, silakan. Ini persoalan tidur ini apa? Ya, boleh. Boleh menyambung, boleh ditanyakan, boleh ditambahkan. Yang kau tidak paham, yang dijelaskan tadi, boleh kau tanyakan lagi. Baik, Bapak. Tidur yang dimaksud dalam ayat itu, apakah tidur yang seperti tidurnya kita? Sebagaimana tidurnya kita? Tidurnya saya, Pak. Tidur yang terbaring. Apakah itu dimaksud oleh tidur yang dimaksud dalam ayat? Terbaring bukan tidur itu. Bukan tidur apa ya? Terbaring. Yang berbaring kemudian tidur, tutup mata, bisa mimpi, bisa ngorok gitu loh. Tidur malah ngorok. Jadi ayat yang tadi dibacakan oleh saudara saya tampil itu bukan tidur itu yang dimaksud ya apa ya? Kau belum pernah tidur kau. Benar Pak. Asasnya baru boleh tidur kalau sudah suci, sedia suci apa ya? Sebelum siap Pak, siap. Lompat aja di saya Pak. Iya. Iya. Jadi kalau dikatakan bahwa tidur itu bahwa jiwanya digenggam. Ini adalah apa hubungannya dengan di rahasia Muhammad yang berikut di saya Pak? Apakah sudah ini apa? Esa. Oh, Esa. Berarti dalam keadaan sadar barulah kau mendapatkan tidur itu. Guru Ahmad minallah Muhammad aminallah akhirat. Ya, silakan. Yang saya tanyakan tentang pengucapan lafal insyaallah. Insyaallah sebagaimana translate-nya apabila Allah mengendaki. Di sini saya menanyakan bagaimana tentang ucapan insyaallah menurut ilmu bab kesucian ini, Guru. Artinya boleh apa tidak atau bagaimana sebaiknya? Tidak usah disebutkan. Itu orang yang nyebutkan insya Allah itu mau menipu itu. Iya. Jadi tidak perlu disebutkan gitu, Guru. Tapi kalau orang bisu? Iya, nggak bisa. Banyak orang menyebutkan insya Allah itu dia mau lari dari kenyataan. Hanya sebagai alasan gitu ya. Karena aja sebenarnya dia tidak mau menepati janjinya. Bermakna insya Allah itu boleh buat, boleh tidak. Boleh tepat, boleh tidak. Itu dalam pikirannya. Apabila kau menyebutkan insya Allah itu setan itu menggoda kau terus. Wah, ini bisa nih. Ini bisa dipengaruhi nih. Insya Allah. Iya. Apabila kau berjanji, tepati. Berkata. Perlu pakai ya. insya Allah. Sekarang pengetahuan tentang diri, Guru. Sebagaimana diketahui bahwa nafsu atau diri itu dari nafsu amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Al-maksud di situ manusia yang sebenar-benar manusia berada di kedudukan nafsu yang mana, Guru? Tidak ada semua di situ. Belum jadi manusia. Jadinya manusia yang sebenar-benar manusia itu dia ada di kedudukan yang mana, Guru? Suci. Kalau masih bernafsu itu kamu masih digoda setan.
Artinya lepas dari nafsu yang 7 itu yang Nggak dikatakan. boleh. Nafsunya nggak boleh dilepaskan. Bahasanya gimana, Guru? Sucikan diri kamu. Maka nafsu kamu pun suci juga. Oh gitu ya. Kan mudah. Iya. Ada yang mudah, mau cari yang susah. Kalau kotor yang kamu makan tuh, kotor semuanya. Nafsu kamu pun kotor, pikiran kamu pun kotor, pandangan kamu pun kotor semua. Coba makanan kamu bersih, nafsu kamu pun bersih. Jadi kalau masih bernafsu atau nafsu kotor berarti belum bersih gitu, Guru ya? Bersihkan aja diri. Bermulanya dari apa yang kamu makan. Salah kamu makan, salah semuanya. Untuk apa milih-milih yang mana nafsu manusia? Untuk apa itu? Kamilah pun kamu, kalau kamu masih makan yang kotor, kamilah apa? Kamilah setan. Iya. Itu. Mudah kan? Mudah-mudah insyaAllah. Nah, itu untuk apa cari yang susah? Mudah-mudah. Tapi semuanya itu kan terbukti di perbuatan, Guru. Iya, harus belajar lah. Suci itu belajar. Nggak akan suci kamu kalau kamu nggak belajar. Berjalan saja kamu dulu belajar. Bicara saja kamu belajar. Nggak. Coba kamu waktu kecil dibuang ke hutan sana. Bisa jalan nggak? Nggak bisa, nggak ada yang ngajari. Nah itu. Suci? Bisa suci nggak? Ya tidak. Tidak ada yang membimbing. Kalau umpamanya makanan itu kurang jelas dari bahan. Nggak akan pernah suci. Cara produksinya. Tidak akan pernah suci itu. Jadi kalau ada keraguan di makanan itu tidak usah dimakan gitu, Bu. Kalau sudah keraguan itu apalagi dimakan? Masih dipengaruhi nafsu. Orang yang sudah tidak dipengaruhi nafsu itu, dia tidak mau lagi makan yang kotor. Nah, itu orang yang terlepas dari nafsu yang kotor. Pembersihan dulu, nantinya baru kepada kesucian gitu. Dulu kan belajar kan SD, SMP, SMA. Bab kesucian nih, bab mau bersih dulu. Kamu dulu belajar jalan langsung jalan nggak? Tidak. Langsung lari? Tidak dulu. Belajar dulu. Tidak juga. Nah itu. Belajar bab kesuciannya begitu juga. Mana boleh langsung belajar bab suci. Bab bersih lah dulu. Termasuk juga tata krama. Adab, tata krama itu adab. Adab atau tata krama. Belajar adab dulu. Itu karena ada juga adab menurut ilmu kesucian ini. Diantaranya umpamanya adab mandi. Pernah dengar di radio MMM itu ada adab mandi, bahwasanya di waktu mandi itu tidak adanya, harus ada helai kain yang melindungi gitu. Basahan. Itu termasuk bab kebersihan juga, Guru ya. Nanti kau dilihat setan. Kecuali setan sudah tidak bisa lihat kamu, mau telanjang silakan. Tapi kalau setan masih bisa lihat kamu, jangan. Tapi kalau umpamanya tidak berlampu, itu tidak ada lampu, gelap. Boleh, itu, boleh. Jadi kalau terang itu tidak boleh telanjang, kalau gelap masih boleh gitu, Bu. Ya. Tapi jangan salah ya. Tapi kau sendiri udah tak nampak juga. Iya. Boleh kau berjalan dalam keadaan gelap? Tidak bisa ya. Di dalam tidur pun juga adab, Guru ya. Ya. Tidak boleh membelakangi kiblat. Kepalanya di utara, kakinya di selatan. Tapi kalau dipanjang ke timur ke barat, Guru? Tidak boleh. Oh, nggak boleh. Adab. Pakaiannya pun semua ada. Apa saja didahulukan dengan adab. Tidak lepas dari adab semuanya gitu ya. Iya. Itulah perbedaannya manusia dengan hewan. Kalau kamu tak beradab, kamu bukan manusia kamu. Jadi harus selalu bertanya tentang adab kalau masih belum tahu kan gitu, Guru. Iya. Jadi kalau umpamanya duduk sendiri itu tidak boleh. Duduk. Tidak boleh. Sebarang tingkai. Tidak boleh. Berjamaah lah. Harus ada temannya. Iya. Nanti kamu diganggu setan. Berkenaan dengan al-mautu babun, yang mana makna dari itu kematian adalah kunci. Apa maksudnya itu, Guru? Pintu, bagaikan pintu. Bagaikan pintu.
Ya. Jadi untuk apa nama dia, kalau nak masuk ke apa tu, apa kunci dia tu guru? Carilah kuncinya, baru boleh mati. Saya Al-mautu babu. Mati itu bagaikan masuk ke suatu pintu. Masuk ke suatu pintu. Jadi pintu tu macam-macam. Tak kira apa-apa pintu lah. Banyak pintu, macam-macam kan. Ya. Berpulang kepada diri kamu lah. Kalau kamu baik, pintu kamu baik lah. Kalau kamu tak baik, pintu kamu tak baik lah. Kira pilihan semua tangan kita sendiri, dengan saya sendiri guru. Tak baik, buat yang baik. Apa yang saya perhatikan Nur Mutiara ni, kenapa saya tertarik kepada Nur Mutiara walaupun sebelum ni macam-macam yang saya dah tengok YouTube ke apa. Segala pengajian tu semua terus ke ilmu saja, tanpa membersihkan wadahnya dulu. Pengajian berbeza dengan pengajian-pengajian yang ada. Mereka ya Abang Guruku Ahmad bin Allah Muhammad akhirat. Ya, silakan. Nabi Isa alaihissalam yang dilahir, Siti Maryam ini mensahirkan. Siti Maryam ini membina dan mengasuh dan menjadi guru pertama daripada Nabi Isa alaihissalam. Nah, bagaimana kedudukan Siti Maryam yang mulia dengan terkait tidak ada tempat untuk melakukan sesuatu atau ketaatan melakukan sesuatu pada seorang suami, sedangkan secara sahih dia tidak memiliki suami yang mulia. Bagaimana kedudukan itu yang mulia dalam bab kesucian? Orang yang sudah suci itu selamatlah. Ya. Yang susah ini adalah foto, tak ada suami yang bersih pula. Habis ya. Benar ya. Ya. Assalamualaikum, Mbah. Ya, salam. Yang pernah didengarkan di waktu di bab awam, tak kala Adam dan Hawa itu pernah dipisahkan seketika. Apakah tamsil itu, Mbah? Kotor. Oh, tak kala itu dalam keadaan kotor. Iya. Barakallah. Amin. Barakallah. Ya juga. Ya. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين